100 lebih pertunjukan sulap virtual ke berbagai negara telah dilakukan oleh David John. Lalu, tantangan apa saja yang dihadapi David dalam ratusan pertunjukannya tersebut? Ini kan pastinya dari tadi berhasil ya mengumpulkan 10 orang, kemudian memberikan review, akhirnya berkembanglah 100 itu. Iya. Dalam perjalanannya 100 ini, Mas David, itu ada masukan sendiri nggak dari, mungkin ada permintaan atau request juga dari penikmatnya Mas David? Request maksudnya? Request apa? Misalkan, ada nggak model yang magic yang seperti ini begitu? Kalau ganti ini. Ada. Gitu. Ada. Jadi repeater ada soalnya. Nah, Jadi ada interaksi apa aja yang dilakukan gitu? Permintaan mereka. Iya. Ada mereka kan bisa. Coba diperjelas lagi ini ya. Jadi dalam artian mungkin ada yang terbiasa dari penikmatnya Mas David, pastinya penyuka magician seperti itu. Nah, dari yang suka magician ini, ada nggak pernah request sesuatu yang mungkin pernah mereka tonton, mereka pingin nonton lagi begitu? Oh, jarang sih ya, karena saya lihat kebutuhan dari krisis ini udah bukan lagi mereka mau saya melakukan sesuatu yang sangat spektakuler, bukan. Mereka maunya apa? Mereka maunya terhibur. Mereka mau terhibur, mereka mau ketawa. Jadi dan kaget, karena itu sesuatu yang bisa membuat mereka melupakan apapun yang sedang mereka hadapi. Setiap orang kan punya masalah yang berbeda gara-gara COVID kan. Betul. Ya mungkin aja ada masalah keluarga, masalah pekerjaan juga. Tapi yang jelas mereka selalu bilang, ya kita sangat ingin terhibur gitu, ya kan. Jadi ya tujuan saya, apapun trik yang saya kerjakan, yang penting bisa menghibur mereka, nggak masalah. Mau trik simple, trik yang susah, nggak masalah. Ya, jadi permintaan mereka selalu itu aja. Ya kan nggak bilang saya harus begini, tapi begitu melihat profil kita, ya mereka udah tahu mereka mengharapkan apa dari kita, gitu kan. Gitu loh. Iya. Itu paling saya pelajari dari. Ya, paling banyak dari negara mana biasanya? Amerika, boleh dibilang 80% lebih itu Amerika. Karena mereka paling parah sekarang kan, Mas. Iya, betul. Lockdown di mana-mana kan. Semua state itu lockdown gitu. Itu kebanyakan keluarga, kan dari anak kecil sampai dewasa. Iya, kalau keluarga itu kebanyakan dari anak kecil sampai dewasa. Kalau perusahaan ya karyawan gitu. Jadi perusahaan yang karyawannya itu kerja dari rumah kan. Tapi sementara mereka mau tetap supaya karyawannya itu bukan hanya pakai Zoom misalnya untuk kerja gitu. Jadi kadang-kadang mereka bikin surprise. Mereka manajernya sengaja bikin surprise gitu. Oh, kita meeting ya jam segini ya. Begitu meeting itu ternyata ada saya gitu. Benar. Jadi kan dari yang awalnya mau kayak mesem-mesem gitu, kerja lagi di meeting lagi, tahu-tahu sulap gitu aja 1 jam mereka have fun banget gitu kan. Ya itu semua biasa, nggak ada anak kecil sih biasanya, atau kalau memang mereka pilih, oke, anak-anak yang punya anak boleh ikut join di depan komputer, boleh ya. Kalau enggak ya dewasa semua. Jadi tergantung siapa klien saya akan customize. Ya misalnya untuk ternyata saat itu banyak anak kecilnya ya, saya tunjukin yang lebih konyol lah, yang bisa bikin anak ketawa tapi orang tua juga ketawa gitu kan. Kalau memang orang dewasa semua, ya saya lebih yang dewasa, yang lebih misalnya mind reading gitu, yang lebih ke lama prosesnya. Kalau anak kecil kan harus cepet kan, anak kecil harus cepet gitu kan. Itu menarik ya, artinya ada surprise dari pimpinannya pada saat rapat muncul magician gitu ya. Iya, kaget mereka nggak tahu. Terus jadi kadang saya play along aja. Kebetulan saya lagi nggak kelihatan seperti pesulap, misalnya saya pakai jas. Saya kadang-kadang suka sih mau pakai baju ala Jepang atau mau pakai baju, karena saya pikir kalau corporate kan lebih baik saya pakai jas kan, pakai jas sama dasi kan. Biarpun saya di rumah gitu kan. Ya saya kadang ikutin aja pimpinannya mau main apa, saya main dulu. Saya kadang bohong ya, 5 menit saya coba ngomong soal motivational speaking dulu. Sukses itu apa gini. Sorry guys, I'm actually a magician. Jadi mereka shock semua. Mereka ini boring banget nih, motivator apaan ini kan. Jadi kadang-kadang saya play along aja. Yang penting tujuannya kan menghibur gitu kan. Ya magic itu hanya media kita aja gitu. Iya, betul. Saya pikir kan nggak semua. Ya, secara dan untungnya magic itu salah satu seni yang bisa kita pakai
di Zoom untuk menghibur orang dan tetap bisa interaktif. Misalnya saya sempat pikir, teman saya pernah nanya saya, oke, saya pinter nyanyi, main gitar, dia memang perform di live house gitu. Iya. Terus sekarang gimana ya gitu? Ya kan, live house udah ditutup semua, dia nggak bisa perform. Yang nyanyi oke, tapi ya tetap harus interaktif, ya kan? Tetap harus interaktif. Cuma sayangnya kalau namanya penyanyi, ya kan, kita kan nggak bisa masa nyanyi satu bait ngomong kan. Iya, betul. Kan? Jadi kalau saya lihat macam-macam seni yang bisa dilakukan di Zoom, memang Magic salah satu yang the best ya, karena kita bisa tetap ngomong, tetap minta pilihin kartu, ya kan, tinggal ngomong aja maunya kartu apa kan, udah ngomong kan. Betul. Itu ada beda-bedanya, makanya performing art yang bisa sama performing yang stand up comedy misalnya. Ya kalau stand up comedy saya lihat, ya saya sering ikutin stand up comedy Indonesia juga ya. Cuman yang interaktif sekali itu kan jarang. Jadi kalau memang mau ke Zoom untuk interaktif show itu benar-benar harus merubah stand up comedy style mereka supaya bisa sambil ngomong. Ya misalnya Mas Arya tahu nggak Russell Peters tahu? Kurang Russell tahu. Peters. Ya itu ada satu komediannya, dia orang India tapi orang Kanada, maksudnya keturunan India tapi orang Kanada. Nah dia kalau lagi stand up comedy dia akan selalu ngomongin orang yang di depan di kursi depan gitu, jadi mereka jadi korban gitu loh. Nah jadi kalau saya pikirin orang seperti itu bisa di Zoom. Ya dia akan istilahnya menyebut orang-orang yang ikut interaktif yang muncul di layar Zoom-nya dia. Iya. Dan orang-orang itu jadi korban candaan dia gitu loh. Itu kan. Nah kalau stand up comedy itu bisa komik, kita istilahnya komik ya kalau di Indonesia. Komika ya. Betul. Bisa begitu, saya yakin stand up comedy juga bisa dibawa ke Zoom, dibawa ke virtual world kan. Iya. Ini menarik nih Mas David. Harus ada sesuatu. Cerita Mas David yang ini menarik buat saya karena betul sekali tantangan di virtual seperti ini adalah interaksinya. Sederhananya misalkan kayak saya begitu ya. Benar. Biasanya podcast ngundang langsung ketemu begitu. Ada TikTok yang menurut saya kalau pada saat ketemu itu pecah gitu loh, nggak nunggu loading dulu. Iya, benar. Iya. Benar banget. Nah pernah kalau pecah gitu kan. Betul istilahnya pecah begitu. Jadi ada yang sesuatu yang harusnya langsung disambut begitu. Kalau ketemu ya langsung disambut, langsung dieteng gitu. Kalau ini kan pasti ada jeda durasi sekian detik. Iya. Pernah mengalami juga? Iya, benar. Kalau di Zoom-nya sendiri atau ya disulap pada saat interaksi misalkan harapannya kan kagetnya nggak nunggu dulu atau gimana? Iya, sama kan kayak komedi juga gitu kan. Jadi kadang ya terasa setelah saya selesai tahu satu show itu, kok saya nggak happy ya gitu. Karena ekspektasi kita itu tinggi. Kita pikir, trik yang saya perform ini tadi berhasil nih untuk grup dari perusahaan ini. Mereka happy banget. Terus 2 jam kemudian saya perform, semua triknya sama, satu paketnya sama, tapi kok kayaknya kurang ya reaksinya ya. Nah, setelah saya melewati udah pengalaman 100 shows gini, saya udah lewatin 100 pertunjukan, saya mulai ngerti kenapa saya berpikir begitu. Karena saya mengharapkan semua orang itu reaksinya sama dengan orang dengan background yang sama. Maksudnya sebelum saya masuk ke dunia virtual ini kan saya hanya perform untuk orang-orang Jepang dan orang-orang yang tinggal di Jepang, Mas. Iya. Kan? Otomatis orang-orang yang tinggal di Jepang itu mungkin cara pikirnya juga, cara mereka apresiasi magic itu juga beda. Misalnya gini, saya perform untuk orang Israel. Orang Israel mungkin cara dia apresiasi magic itu beda kan. Mungkin aja mereka sangat menghargai, tapi nggak ketawa, nggak kaget gitu. Iya. Ekspresinya cuma begini. Iya, tapi sebenarnya mereka kaget gitu. Nah, saya sering nggak sering banget, tapi beberapa kali begitu. Nah, setelah itu saya, wah ini gawat nih, kayaknya reviewnya bakal jelek gitu. Ya kan? Ternyata reviewnya luar biasa. Jadi itu hanya tergantung orangnya itu dia backgroundnya apa sih, dari negara mana sih gitu. Mungkin aja mereka memang gayanya begitu. Misalnya orang Rusia kan jarang ketawa, Mas. Maksudnya orang Rusia yang saya kenal selama ini memang mereka jarang ketawa, jarang nge-joke kan. Tapi memang kayak gitu mereka, cuma bukan berarti mereka tuh nggak menghargai kita gitu. Ya. Itu jadi paling serem tuh ada masalah teknikal yang paling serem. Misalnya kayak tadi kita nggak dengar suara nih. Iya. Mendadak semua orang kok freeze ya, itu yang paling saya pikirkan itu nggak ada solusi gitu. Iya. Itu paling serem. Ya itu memang menjadi tantangan saya juga gitu, karena
sebenarnya materinya sangat bagus, tapi tiba-tiba gangguan internet. Itu kan ya, buat tes. Ya artinya membuat kita juga nggak puas, dan ya kalau Mas David menjadi, waduh ini bagaimana nih, kepuasan mereka juga seperti apa, mungkin begitu ya berpikirannya ya pada saat freeze itu ya, terganggu kan istilahnya. Jadi ya saya biasa langsung tanya karena karakter saya tuh to the point kan. Jadi saya tanyain, tadi lihatnya sampai trik yang mana ya gitu kan. Jadi saya ulang aja gitu, saya ulang. Soalnya kadang masalah teknis itu kan ada delay gitu kan, seperti Mas Arya bilang kan. Jadi, trik ini harusnya begitu saya selesai kerjakan, itu reaksinya harusnya keluar harusnya. Loh, ini kok mereka nggak ada reaksi ya? Reaksinya ternyata keluar berapa? 5 detik kemudian. Iya, 5 detik kemudian baru, gitu kan? Loh, ini kan saya udah selesai dari tadi gitu. Nah, itu saya, ini masalah ini kali kawat nih gitu ya. Iya. Agak susah di sistem tantangan di dunia virtual, apalagi kekuatan internet di semua negara beda kan. Betul. Iya. Bisa saya rasakan kalau itu, betul. Lalu oke, selain masalah seperti itu, tantangan apa lagi biasanya yang Mas David hadapi? Yang paling susah itu anak kecil kali ya, anak kecil yang terlalu muda ya, kadang orang tuanya pikirkan oke lah, saya tinggalin aja anak kecil saya umur 5 tahun 6 tahun sama si pesulap ini di depan komputer. Ya tapi susah kan. Kita tahu maksudnya, soalnya waktu saya show itu saya mau semua orang hidupin video. Gak boleh ada yang gak hidupin video. Itu kan bukan seminar, ini bukan seminar gitu. Semua harus hidupin karena saya mau berinteraksi sama semua orang yang ada di situ. Ada 50 orang pun sebisa mungkin saya mau panggil nama mereka sekali, minimal sekali. Nah, tiba-tiba anak kecil gitu, anak kecil yang pesta anak kecil, birthday party lah. Ini anak saya mau merayakan ulang tahun dia ke-6, teman-teman dia juga ikutan gitu. Ya udah, misalnya ada 10 screen ya, 10 layar gitu. Yang ada orang tua paling 2-3 layar gitu. Yang lainnya orang tuanya nggak ada. Yang minimal saya nggak bisa lihat orang tuanya lah di screen. Nah, anak kecil umur 6, 7 itu kan mereka punya short span attention ya, attention span kan. Iya. Istilah bahasa Indonesia apa ya? Ya singkat aja, istilahnya terhadap perhatiannya sangat singkat begitu. Ya, terhadap sesuatu hal gitu. Singkat kan. Semakin mudah semakin singkat kan. Betul. Jadi mau kita sejago apapun, mau kayak David Copperfield pun tetap aja mereka setelah beberapa menit tuh bakal mulai cari sesuatu yang dikerjain gitu kan. Dari segi kita sebagai pesulap, kita kan jadi terganggu sedikit gitu loh. Orang tuanya bantuin dong gitu kan. Kita mau bikin dia happy juga soalnya kan. Jadi nanti anak kecil di screen yang lain ngelihat teman dia udah mulai keloyoran sana sini, mereka juga ikutan. Iya. Nah, karena terpengaruh gitu kan. Nah itu challenging ya kalau orang tuanya nggak ikutan. Makanya saya mulai nulis aturan-aturan baru untuk yang mau misalnya untuk anak-anak itu untuk adik umur sekian, anaknya umur masih di bawah umur sekian, tolong orang tuanya juga ikut hadir gitu ya untuk kelancaran show gitu. Karena kalau misalnya di birthday party yang offline yang selama ini saya sering perform sebelum COVID, ya saya bisa kontrol mereka. Saya termasuk bagus lah buat kontrol anak kecil gitu kan. Biar orang tua yang nggak ada di ruangan itu ya saya bisa takut-takutin mereka gitu, atau kayak mereka duduk terus gitu kan. Tapi kalau online nggak bisa gitu. Saya nggak di situ sama mereka. Itu challenge. Kalau orang dewasa ya nggak masalah ya, mereka menghormati sekali. Gitu. Betul. Kan mereka juga kalau orang dewasa kan lebih, ya memang tujuan saya nonton sulap. Saya akan menunggu, begitu makin menunggu makin penasaran begitu. Iya. Karena mereka udah bayar duit kan buat nonton gitu. Iya. Mereka mau nonton gitu kan. Gitu. Oke, sebelum saya minta Mas David menunjukkan salah satu trik buat saya, seperti yang Mas David sampaikan kemarin. Pertanyaan terakhir adalah, ini kan COVID ini betul masih panjang seperti itu. Cuman diprediksi katanya nih dari informasi yang beredar 2021 kalau vaksin udah ketemu bisa jadi akan kembali bisa normal seperti itu. Nah, ketika kembali situasi normal begitu ya Mas David, lebih fokus mana nih, sulap atau balik lagi juga pariwisata? Kemungkinan sih ya pariwisata ya balik ya. Cuman kalau memang saya masih bisa perform, karena untungnya apa? Ini saya bisa main dari manapun Mas. Ya kan, karena dari
beberapa bulan terakhir ini saya tuh enjoy sekali gitu loh. Maksudnya ini berbalik ya, satu dari corona, masuk corona bulan 3 saya sama sekali nggak punya penghasilan. Bulan 4 juga boleh bilang sama sekali nggak punya penghasilan. Tahu-tahu punya penghasilan lagi, dan penghasilan ini saya dapatkan dengan melakukan sesuatu yang saya suka, gitu kan. Dan juga dengan melakukan sesuatu yang saya suka ini sebenarnya saya membuat orang juga happy gitu. Betul. Jarang kan, maksudnya kita maksa orang beli barang misalnya kan beda kan. Ini kita menjual sesuatu yang membuat mereka puas, terhibur, gitu. Betul. Ya mereka terhibur karena mereka juga punya bencana kan, bencana masing-masing lah gitu. Nah saya pikir setelah corona selesai ya saya mungkin bakal, kalau saya nggak kerjain ini sama sekali, saya mungkin bakal miss banget gitu ya, bakal sedih banget gitu ya. Jadi saya pikir selama memang masih ada orang yang membutuhkan servis saya akan coba selalu aktif gitu ya, karena saya nggak pikir ya, kita sesama magician juga udah ngomongin hal ini. COVID-19 setelah selesai virtual show itu bakal hilang nggak sih? Nah, mereka pada setuju ini nggak bakal hilang, karena sekarang udah kebiasaan baru, new normal itu Google kemarin baru mengumumkan kalau mereka akan kerja dari rumah sampai tahun 2021. Sampai setahun lagi. Google loh itu loh. Terus ada lagi perusahaan-perusahaan Jepang banyak sekali yang juga mengumumkan mereka harus kerja dari rumah 3 tahun. 3 tahun. Dalam arti apa? Mereka akan jadi berarti perusahaan-perusahaan internasional itu masih tetap memerlukan namanya hiburan lewat virtual, karena mereka kerja secara virtual. Betul. Jadi tetap ada target market kita, perusahaan. Gitu. Dan karena keuntungan kita melakukan global show kayak gini, ya saya orangnya lumayan kuat lah, asal saya bisa istirahat 4-5 jam saja. Saya lagi bawa tour misalnya, saya tinggal bawa show saya aja mas. Saya bawa show saya ke hotel itu, saya tidur di hotel itu, saya tengah malam bangun 1 jam buat perform, tidur lagi nggak masalah. Iya, itu menarik sekali. Ya kan? Dan penghasilannya lumayan gitu loh, maksudnya kita ngomongin soal budgetnya setiap perusahaan sekarang ya. Mereka nggak punya uang tapi nggak bisa dipakai untuk pergi makan-makan, pergi minum-minum, nggak bisa. Jadi duitnya ada, sehingga mereka tetap akan punya opsi untuk kita coba yuk menghibur diri kita dengan virtual magic atau apa, tetap ada. Iya. Dan otomatis ini juga karena jangka waktu panjang bisa menjadi sebuah habit yang baru ya bagi masyarakat di seluruh dunia dimanapun. Benar banget mas, benar. Jadi kebiasaan baru gitu loh. Ternyata kita mau have fun nggak perlu harus ke jauh-jauh keluar rumah ya gitu. Pakai mobil, pergi beli tiket, gitu kan. Jadi mereka bisa lebih punya banyak opsi lagi. Kita hari ini mau lihat pesulap dari Indonesia nih, pesulap dari Jepang nih, gitu loh. Nggak perlu. Karena itu yang saya dengar dari misalnya di New York itu banyak sekali pesulap. Saya tahu. Dan pesulap itu di New York kaya-kaya gitu, karena mereka dihargai sekali kan. Nah saya juga tanya, kalian punya banyak pesulap di New York, kok pilih saya gitu. Itulah alasannya, kita mau sesuatu yang beda. Jepang gitu kan. Betul. Dalam jadi ya itu benar-benar jadi warna baru lah dari yang bisa Mas David jual, istilahnya seperti itu ya, virtual dan ada nuansa Jepangnya seperti itu. Benar, iya. Saya lihat beberapa bulan ke depan kalau memang ternyata sulap ini ternyata bisa jauh lebih menghasilkan, ya kalau sampai super menghasilkan ya saya sewa aja studio yang bisa saya pakai di situ. Jadi setiap saya mau show kan saya nggak perlu ngerepotin istri sama anak kan gitu. Soalnya ini kan ruangan tamu kita saya pakai jadi panggung gitu kan sekarang kan. Iya. Mirip dengan ya kalau saya bikin podcast begitu, mau nggak mau saya harus lama-lama memang harus mengembangkan mas, setnya ya, selain begitu ya. Menarik gitu. Menarik sekali ya, karena ini jadi pilihan baru. Ya ini mungkin para pendengar saya juga nanti ternyata ada yang seperti ini, bisa jadi menghubungi Mas David. Tapi biasanya menghubunginya lewat mana Mas? Instagram atau ada memang langsung channelnya? Ya Instagram paling gampang, soalnya saya bangun audiens saya sebenarnya bukan untuk magic kan, saya bangun audiens saya untuk tourism. Kalau Mas Arya lihat saya punya Instagram itu kan buat traveling semuanya sebenarnya kan. Baru semenjak terakhir ini aja masukin video magic gitu kan. Tapi sebelumnya sama sekali enggak. Jadi ya tetap saya aktif di situ. Cuman foto-foto yang saya upload enggak sebanyak waktu saya masih aktif di pariwisata. Betul. Bahannya enggak ada. Lagi enggak jalan-jalan soalnya. Iya. Tapi lalu untuk media promosinya berarti maksudnya orang-orang tahu itu langsung dari channel yang
tadi ya, yang dari kanal. channel Airbnb itu, dan makanya saya juga pikir ini saatnya karena saya punya waktu ya untuk membangun media sosial saya gitu, Mas. Karena saya sama sekali nggak tertarik selama ya. Instagram itu kebetulan terbangun karena memang orang suka Jepang kan. Iya. Tapi saya nggak pernah membangun, dan saya jarang sekali keluarkan muka saya di situ, cuma benar-benar foto pemandangan. Saya nggak suka banget. Saya benar-benar nggak suka gitu. Tapi sekarang kayaknya mau nggak mau harus gitu. Kalau saya tergantung banget sama Airbnb itu. Kalau Airbnb-nya ternyata mati, bisnis saya juga mati gitu. Iya. Jadi saya harus, ini mungkin saatnya untuk membangun personality saya gitu. Betul. Mau nggak mau ikutin alur. Apalagi di Instagram kan banyak sekali sekarang, kalau di Indonesia ya, saya kurang tahu kalau di Jepang performance. Kebetulan kawan saya juga sempat hadir juga di podcast saya, juga performance-nya sekarang tampilnya di Instagram seperti itu. Mungkin Mas David juga. Kebetulan pemusik. Jadi pemusik. Ya, live streaming lewat ini, tapi saya kurang tahu ya bagaimana bentuk kerjasamanya dengan pihak sponsor atau seperti apa. Itu menarik juga. Oh iya. Kalau Pusula banyak ke ini TikTok. Oh begitu ya? Saya baru tahu. Ya karena pendek kan, pendek banget gitu loh, cuma 5 detik gitu kan. Kebetulan nggak main TikTok. Itulah males saya. Iya. Jadi mungkin YouTube-nya saya apain kayak yang bukan sedikit magic, tapi ada sesuatu lain yang bisa saya tawarkan. Ya misalnya kayak tips kayak gini gitu loh. Iya. Tips gimana caranya setup virtual show atau gimana. Betul. Ya masih saya pikirkan lah mau gimana. Iya betul, menarik banget sekali lagi. Artinya hari ini mungkin para pendengar saya juga bisa tahu bahwa banyak sekali solusi-solusi yang sebenarnya dari potensi diri ya, yang mungkin selama ini terabaikan begitu ya, bisa dikembangkan. Seperti Mas David. Iya. Oke. Boleh triknya Mas David ditampilkan? Saya sebenarnya nggak prepare loh. Jadi yang ada aja ya. Iya, yang ada aja. Saya sebenarnya nggak prepare loh. Nggak apa-apa. Ya misalnya coin trick nih kan nggak ada apa-apanya nih. Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya kan? Jelas. Iya. Ya jadi ini kalau ditutup begini, dioles-oles gini sedikit, itu bisa keluar koin gitu. Wah, mantap. Iya, saya nggak prepare, harusnya saya prepare lebih. Saya pikir Mas Arya mungkin ambil dari yang udah ada gitu kan. Nah, jadi ya kalau kayak gini kan namanya harus interaksi kan. Kalau ada anak kecil saya suruh dia tiup, tapi Mas Arya anggap aja anak kecil tiup deh. Oh hilang kan gitu loh. Nah, terus keluar lagi kan. Kelihatan lah ini koin beneran, bukan coklat, bukan apa gitu kan. Jadi kalau mainin lagi misalnya taruh ke sini, masukin ke sini, keluar dari sini ya kan, dilempar ke atas juga hilang, keluar dari sini lagi ya kan. Ini udah bener-bener masuk ke tangannya. Oke. Nah ini sebenarnya kelihatan kayak bukan makanan ya, tapi kalau begini nih sebenarnya bisa loh Mas tuh. Ini sebenarnya coklat. Kelihatan warnanya jadi berubah sedikit. Iya. Tuh. Iya, benar. Ya kan? Ini kalau saya buka begini, tuh itu sebenarnya bisa dimakan, Mas. Oke. Tadi silver, sekarang jadi emas. Kayak agak emas ya. Ya. Gitu. Iya. Biasa durasinya berapa lama sih? Biasanya durasinya berapa lama sih, Mas? Saya biasa sih 1 jam. Wow. Tergantung permintaan ya. Jadi, tunggu. Itu sekali, artinya sekali. Tunggu. Oke. Wow. Iya. Itu jadi dari dalam 1 jam itu biasanya saya show-nya sekitar 30 menit. Beda orang begitu ya? 30 menit beda orang atau sama 1 jam itu? Oh sama, jadi semua orang itu mereka stay selama 1 jam. Iya. Makanya untuk anak kecil yang masih kecil banget itu susah kadang-kadang kalau orang tua nggak ada. Iya 1 jam. Kalau untuk orang dewasa sih mereka bisa biasa minta lebih, nggak cukup. Maksudnya 1 jam itu buat mereka cepat sekali. Selalu reviewnya begitu. Jadi saya juga supaya nggak bosen ya, supaya penonton nggak bosen, saya nggak di sini terus duduknya. Saya berdiri di situ, stage magic gitu ya. Pakai prop yang lebih gede. Jadi saya angkat itu stage magic. Udah main 15 menit, 20 menit saya pindah ke sini main close up ya, seperti tadi gitu kan. Terus ini bisa kali ya? Nggak bisa ya? Udah, saya soal mama saya lupa. Gak apa-apa. Ini tunggu. Ini ada nih Poki. Ini tahu kan Poki kan? Iya tahu. Stick. Kayak kita apa ya di Indonesia? Lucky ya. Nah ini kalau buat saya mainnya begini nih. Hilang kan tuh. Balik lagi.
hilang lagi. Oh, ini Ya. ada sih sebenarnya. Tapi ini yang paling jelek. Aduh. Tuh, kayak gitu kan. Bisa pelan-pelan juga. Mata juga bisa. Jadi gini-gini lah yang sebenarnya ada sekeliling kita tuh. Saya coba apa sih yang bisa. Karena kita di rumah kan. Jadi Betul. kalau ada yang bisa saya pakai untuk sesuatu ya saya pakai aja yang ada di rumah. Gitu. Kalau usah beli-beli barang mahal gitu. Iya. Alat-alat magic yang mahal gitu ya. Oh, oke. Itu sakit banget, Mas. Siap. Menarik. Ada 5 batang di sini. Belum pernah saya keluarin, ada 5 batang jangkut masih. Oh. Enggak bercanda. Udah masuk nggak keluar? Gitu. Saya serius loh ngikutinya. Serius banget. Iya. Oke, Mas David, terima kasih banyak nih. Aduh, mungkin akan jadi 2 part ini nanti obrolannya kalau memang panjang banget. Kebanyakan. Nanti nggak perlu diedit aja, Mas. Iya. Makasih banyak Mas David ya, udah waktunya. Sama-sama Mas, sama-sama. Nah, selain mungkin pendengar saya bisa terinspirasi, saya juga banyak banget belajar dari Mas David. Artinya melihat solusi bagaimana menyiasati passion kita bisa jalan, ya dengan walaupun kondisinya sekarang ya itu tadi interaksinya lewat virtual begitu. Tapi ini luar biasa, buat saya luar biasa. Mudah-mudahan juga para pendengar saya sekali lagi bisa mendapatkan masukan-masukan lebih banyak lagi, karena sangat dibutuhkan saat kondisi saat sekarang ini, hiburan dan juga solusi. Iya. Jadi kita harus bisa ride the wave lah, istilahnya ya. Ada gelombang datang, kita mau ikut terombang-ambing di dalamnya atau kita mau naikin atasnya. Gitu. Kalau saya bilangnya begitu. Baik. Terima kasih banyak Mas David atas waktunya. Sama-sama Mas. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Iya.